Saya insya Allah masih tetap mengikuti proses di dalam pilkada ini dan terus melanjutkan agenda yang telah disusun sampai bulan November 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi berazam.com, mengupas dan mengulas pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2024. Putusan politik DPP PKS yang menyerahkan SK calon wali kota Pekanbaru kepada Agung Nugroho dan calon wakil wali kota Markarius Anwar ternyata masih menyisakan persoalan, terutama pertanyaan-pertanyaan terkait dengan posisi Dr. Muhammad Ihsan. Dr. Muhammad Ihsan memang sudah memulai mempersiapkan diri menjadi bakal calon wali kota Pekanbaru dari Partai Keadilan Sejahtera sejak 3 tahun yang lalu. Begitu dia diberikan sinyal oleh PKS maju sebagai bakal calon wali kota, Ihsan langsung tancap gas melakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk membentuk relawan, simpatisan, bersilaturahmi dengan tokoh dan masyarakat. Nah, tapi malang bagi Ihsan, sudah mau sampai ke garis finish, tiba-tiba DPP PKS bukan mengusung Ihsan sebagai calon wali kota atau calon wakil wali kota, melainkan memilih kader PKS yang lainnya, Markarius Anwar. Sementara Markarius Anwar ini selama ini memang tidak pernah kita dengar akan ikut dalam bursa pencalonan wali kota ataupun wakil wali kota. Ia selama ini memfokuskan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019 sampai 2024. Kemarin Markarius Anwar kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari PKS, tapi nasibnya belum baik. Markarius tidak terpilih. Nah, munculnya nama Markarius Anwar memang mengagetkan banyak pihak. Banyak yang bertanya, kenapa DPP PKS justru memilih Markarius Anwar, tidak memilih Ihsan, baik untuk posisi wali kota maupun untuk posisi wakil wali kota. Seumpamanya PKS itu menilai bahwa kader-kadernya belum mumpuni untuk menjadi calon wali kota karena keterbatasan dukungan, apakah dukungan dari partai koalisi atau dukungan finansial, maka mengapa pilihannya jatuh kepada Markarius Anwar, tidak kepada Dr. Muhammad Ihsan? Nah, pertanyaan ini berseliweran datang dari berbagai pihak, terutama di kalangan media. Maka pada hari Minggu kemarin beredar klarifikasi dari Dr. Ihsan. Klarifikasi itu bentuknya dua. Ada klarifikasi yang dilakukan secara tertulis, ada klarifikasi yang dilakukan melalui video. Nah, saya membaca klarifikasi itu melalui lisan yang beredar di WA Group JMSI Riau, Jaringan Media Cyber Indonesia. Ada 8 poin pernyataan Dr. Ihsan untuk mengklarifikasi keputusan DPP PKS yang mengusung calon Agung Nugroho dan wakil Markarius Anwar. Saya tidak akan bacakan ke-8 poin itu, tapi akan lebih baik kita simak klarifikasi Dr. Ihsan yang disampaikan melalui video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat Pekanbaru yang bertanya kepada saya terkait dengan keputusan DPP PKS terhadap calon yang akan diusung pada Pilkada Pekanbaru 2024 ini. Maka ada 8 poin yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya menghargai keputusan DPP PKS yang telah menetapkan calon wali kota dari PKS beberapa waktu yang lalu. Meskipun tidak sesuai dengan harapan sebagian besar kader, simpatisan, dan struktur DPD PKS Pekanbaru pada awalnya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada struktur PKS, mulai dari DPRA, DPC, DPD, DPW, hingga DPP, yang telah melibatkan kami dalam proses Pilkada Pekanbaru ini selama 3 tahun lebih, mulai dari proses penjaringan pada April 2021 hingga saat ini, dan membantu kami dalam mensosialisasikan. Yang ketiga, 3 tahun sosialisasi adalah waktu yang panjang dan melibatkan banyak sekali unsur dan masyarakat. Ada PKS, simpatisan, relawan, dan loyalis Iksan bahu-membahu memasang 1000 spanduk, 5.000 banner, 120 baliho, 6 billboard besar, menyebarkan 100.000 kartu nama, 100.000 brosur, dan mendatangi hampir 1.000 titik sosialisasi di banyak pertemuan-pertemuan partai, di wirid-wirid, di arisan-arisan, di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Bahkan ada loyalis yang dengan sukarela mencetak kaos Kita Dr. Iksan dengan biaya mereka sendiri. Karena itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh kader dan simpatisan PKS, pada relawan dan loyalis Iksan. Kerja keras Anda untuk mensosialisasikan Dr. Iksan tiada henti, baik melalui medsos maupun langsung di tengah masyarakat siang dan malam, sungguh tidak ternilai harganya, bahkan dengan nilai miliaran rupiah pun. Anda semua adalah pahlawan-pahlawan kota Pekanbaru. Perhatian kita bersama terhadap permasalahan Pekanbaru saat ini, banjir, jalan rusak, macet, sampah, parkir, dan susah masuk sekolah, dan yang lainnya, menjadi dasar kita untuk membenahi Pekanbaru dan mengusung Dr. Iksan. Tidak ada yang sia-sia di dalam perjuangan kita. Karena itu kami minta pada saudara-saudara semua untuk bersabar atas keputusan ini. Pendaftaran pilkada ke KPU baru akan dilakukan pada 27 Agustus 2024. Masih ada 50 hari lagi. Masih banyak proses yang akan dilalui dan masih banyak kemungkinan yang akan terjadi menjelang hari itu. Saya insya Allah masih tetap mengikuti proses di dalam pilkada ini dan terus melanjutkan agenda yang telah disusun sampai bulan November 2024 ini sebagai bentuk komitmen kami dan kepedulian terhadap masyarakat Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar terbaik untuk kita bisa membenahi Pekanbaru. Permasalahan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Pekanbaru saat ini jauh lebih berat dari perjuangan kita untuk bisa mengikuti pilkada ini. Yang terakhir, yang ke-8, selanjutnya mari kita serahkan pada Allah SWT kelanjutan dari proses pilkada ini. La haula wa la quwwata illa billah. Pekanbaru 7 Juli 2024. Tetap semangat. Kalau kita lihat 8 poin yang disampaikan oleh Dr. Iksan, termasuk raut wajahnya pada saat menyampaikan klarifikasi, terlihat bahwa Dr. Iksan sangat kecewa dengan keputusan DPP PKS. Tapi sebagai kader, dia tentu harus loyal kepada keputusan DPP dan mengikuti keputusan DPP yang sudah meng-SK-kan Agung Nugroho sebagai calon wali kota Pekanbaru dan Markarius Anwar sebagai calon wakil wali kota Pekanbaru.
Tapi asiknya, ternyata langkah politik Dr. Ihsan belum berhenti sampai penunjukan Makarius Anwar. Dalam pernyataan terakhir, Dr. Ihsan meneguhkan pendirian bahwa dia tetap maju sebagai bakal calon wali kota Pekanbaru. Kalau dia menyatakan tetap maju sebagai bakal calon wali kota Pekanbaru, tentu Ihsan mengancang-ancang untuk melakukan pendekatan politik ke partai-partai di luar PKS dan juga di luar Demokrat. Nah, sejauh mana pendekatannya kita lihat perkembangannya. Apakah benar Dr. Ihsan masih kuat untuk maju di luar dari PKS? Kalau masih kuat, tentu dia sudah menghitung segala konsekuensinya. Di luar itu, pernyataan Dr. Ihsan yang menyatakan bahwa dirinya tetap maju sebagai bakal calon wali kota, ini mengindikasikan bahwa dalam tanda petik mulai ada pembangkangan kader terhadap partai. Kalau kita berbicara dalam aspek kepartaian, tapi kalau berbicara dari sisi hak, maka itu tentu tidak bisa dikategorikan sebagai pembangkangan, karena adalah hak setiap warga untuk dipilih dan memilih, untuk dicalonkan dan mencalonkan. Jangankan Dr. Ihsan, kita pun punya hak juga untuk menjadi bakal calon wali kota atau bakal calon wali kota. Berhak juga untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Jadi karena ini hak politik seorang warga negara, kita mengapresiasi langkah politik Dr. Ihsan dan mengkualifikasikan klarifikasinya yang terakhir itu sebagai bukan pembangkangan, melainkan satu kebijakan hati nurani yang manusiawi saja. Sebab dia sudah mempersiapkan diri selama 3 tahun bersosialisasi, membentuk relawan, simpatisan, bertemu dengan banyak tokoh, berkeliling kemana-mana dalam kota ini dengan satu harapan bahwa didukung oleh PKS, tapi kemudian PKS sendiri tidak mengusung Dr. Ihsan sebagai calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Mudah-mudahan Ihsan bisa berlayar melalui partai lain dan bertemu dengan Agung Nugroho bersama Makarius Anwar di Pilkada Serentak Pekanbaru tahun 2024 ini. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih atas sidang kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.